Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, artinya menggeleng bukan mengangguk. Demokrasi memerlukan geleng kepala bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Oke. Bang Rocky, ayo Bang. Ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, saya ikat tali sepatu saya dulu nih. Supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror. Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Begini ya, saudara Ngabalin, saya punya kepentingan. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan. Bang Ngabalin, singkat sekali, silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti saya punya uang dari mana saya ambil. Saya terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati. Karena itu nanti saya terangkan. Kau pakai istilah hati-hati. Diam. Durasi terakhir kita dengar dulu, kita dengar dulu. Diam ya. Dalam sebuah iklim demokrasi, terdapat dua kutub yang selalu berlawanan, oposisi dan penghamba kekuasaan, yang selalu menimbulkan dinamika politik dalam perdebatan dan menghasilkan momen memalukan buat sang penghamba kekuasaan, karena akal sehatnya dalam berpikir tergantikan oleh akal-akalan semata demi membela kekuasaan dengan membabi buta, seperti yang biasa dilakukan El Ngabalin yang terlihat vokal dalam membela penguasa. Berikut momen ketika El Ngabalin yang selalu berhasil dikibulin oleh Rocky Gerung, serta hanya terlihat pelangap-pelongo dibuatnya. Langsung saja kita saksikan, check it out. Yang pertama, ketika Ngabalin mencoba membela penguasa dalam persoalan indeks demokrasi yang menurun di masa pemerintahan Jokowi. Namun narasi dari Dr. Ngabalin dengan mudahnya dipatahkan oleh logika cerdas dari Rocky Gerung yang berhasil membuat El Ngabalin menjadi pelangak-pelongo malu dalam perdebatan. Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Sombong amat. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan, Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Wah, kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam tubuh Rocky. Bisa masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Bukan partai. Brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Sesat tadi itu? Iya. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Gimana coba? Itulah kurang. Saya mau bilang begini, ini lagi-lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi, Pak.
Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan Turun berpendapat lagi. saya dibatalin di Palembang. Turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9, tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Sombong amat. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Baru Contoh zaman apa yang Jokowi. dimaksudkan? Ini ngaco Bung, nih. Bung. Ini. Saya, Rocky dulu, Pak, nanti baru Bang Rizal. dengar dulu. Ini ya, saya Tadi baru alami itu. Rocky Gerung Anda bicara saya dengar dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara? Maksudnya? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, Oke. karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky Oke, datang kalau itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan ini pikirannya kejahatan. begitu. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih kesempatan Bang Rizal untuk menanggapi. Iya, tapi buktinya kenapa? Yang kedua, momen ketika El Ngabalin selalu berhasil dikibulin oleh Rocky terjadi pada pertemuan pertama mereka di Indonesia Lawyers Club. Dalam momen ini, Ngabalin menyombongkan gelar dokternya di depan Rocky Gerung. Namun yang terjadi, Ngabalin malah jadi bulan-bulanan oleh Rocky Gerung dan berakhir memalukan. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Gila lu. Baru kau ketemu saya malam ini. Nggak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Nggak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Oke ya. Oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Artinya, Enggak, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. oke, saya Jangan sebutkan begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Sombong amat.
Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, Saudara Ngabalin? Berapa menit? 10 menit? Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik Saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu? Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Partai Demokrat balihonya baru diganti, baru diacak-acak tuh. Nanti ada ide buat kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret. Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu, tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain gitu. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Yang ketiga, dalam momen ulang tahun Tepiwan yang ke-15, El Ngabalin yang selalu berusaha memotong pembicaraan dari Rocky Gerung ketika sedang menyampaikan argumentasinya, sangat ngotot ingin membela Jokowi dari kritikan Rocky. Namun yang terjadi, ia malah dipermalukan hingga berkali-kali. Bahkan nyaris saja sepatu dari akademisi Rocky Gerung melayang ke arahnya. Ini Pak Sambo ini belum final, dia masih punya kesempatan untuk banding segala macam. Hakim ke depan dia akan pakai prinsip presiden. Nah, ini nih kadang nih belum dikasih waktu bicara udah nyela duluan. Sabar Bang Ngabalin. Karakternya nggak bisa. Ini orang ini seperti tadi Bang Yusuf bilang. Ada waktunya Bang, sabar Bang. Santai! Bang Ngabalin jangan langsung ngegas. Kita tuntaskan dulu Bang Rocky. Silakan. Silakan Bang dilanjutkan Bang Rocky. Ya, saya hanya menanggapi orang, nggak menanggapi barang ya. Saya mau kritik teman saya Pak Mahfud. Tidak ada hak dari eksekutif untuk menilai putusan yudikatif itu. Itu poin saya tuh. Jadi kalau Pak Mahfud katakan bahwa itu putusan yang bagus, itu akan jadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga, nanti hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Jadi sebaiknya diam gitu, jangan komentari. Satu poin tuh. Ini ada barang yang berisik terus. Lanjut Bang. Lanjut ya. Memang orang marah pada Sambo, tapi dunia sekarang lagi berupaya untuk moratorium capital punishment atau death penalty. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty itu? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini tanggung Jadi- sama gua. Oke. Hembuskan, sabar Bang. Bang Mahfud tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Bapak terlalu tinggi. Saya aja Nanti dulu, cukup. Bang Ngabalin Nanti siap pasang. dulu. Oke. Bang Rocky ayo Bang. Ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, saya ikat tali sepatu saya dulu nih, supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror. Hey.
Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati, Bung. Bang, hati-hati Dulu, bang. Bang. Duduk dulu, sabar Oke. dulu. Duduk tenang dulu. Ini arenanya Balik. beda bang. Ini bukan one pride bang. Makanya jangan Ini kasih arena lari-lari dialog. sepatu. Gak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Bang Rocky dituntaskan. Saya memang pengkritik Pak Jokowi itu sebagai presiden, bukan sebagai persona itu. Dua cara berpikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data bang, 1 juta PHK kata Iya, Bang Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Putih, Bang Rocky boleh join bang. Bang Kita Rocky kok nggak mau fasilitasi mendekat ya, sama Bro. Bang Bawa dia Rocky? kemari sini. Kenapa bang? Bawa dia kemari sini. Islah dong bang malam ini bang. Bang. Islah itu kalau ada pertengkaran pikiran, kan nggak ada Kayaknya- pertengkaran kayaknya pikiran. harus dijemput ini dia. Pikirannya, nggak ada pikirannya. Gila loh. Tepuk tangan. Saya pikir biar kerangka berpikirnya selalu happy dan bahagia. Apa Sini itu? saya ajak dia nyanyi. Mantap. Saya mendengarkan musik tapi saya nggak ingin bermusik. Ya udah goyang aja deh bang. Ayo bang, Enggak, goyang enggak. bang. Sambil goyang bang. Jangan Bro, biarkan Bang Abalin silakan. nyanyi sendirian, Bang Rocky. Jemput, jemput bang, saya jemput bang, akan jemput bang. nyanyi. Jemput. Malah duduk berdua ya. Silakan Bang. Saya nggak nyanyi. Bang Oke. Rocky. Silakan Bang Rocky. Beda argumen boleh bang, asal ujungnya bersalaman bang. Beda argumen boleh kalau ada argumen. Saya produce argumen, dia produce sentimen. Yang bener aja. Yang keempat, ada momen memalukan El Ngabalin ketika berusaha membela pemerintah soal dana 90 miliar untuk para buzzer dan langsung disekakmat dengan cerdas oleh Rocky Gerung bahwa gaji El Ngabalin sebagai pejabat rakyatlah yang bayar dari hasil pajak. Namun Ngabalin seperti tidak terima dengan pernyataan itu. Katakan dari dek presentasi dan brief yang gue dapat tidak disebutkan mengenai RUU apapun bang. Artinya di sini mungkin bahasa kasarnya bisa kita sebutkan kayak ngerasa kecelek deh gitu bang. Ya nggak bisa kalau nyanyinya di media sosial seperti begini, kemudian kita tidak tahu posisi masalah dengan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi. Bagaimana saya harus bisa melakukan klarifikasi di TV One malam ini? Coba deh kita dengar suara dari Bang Rocky nih, kayaknya ada sesuatu yang disampaikan agak senyum-senyum dari tadi nih Bang Rocky nih. Enggak, kamu nggak lihat senyum saya pakai masker tadi. Suaranya kedengeran, suara senyuman, suara nggak bisa kelihatan ya. Silakan Bang. Jadi itu buktinya kenapa kemudian orang pindah dari soal akuntansi pergi pada semacam curiosity, karena tadi itu beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita dijebak loh. Kasarnya begitu, tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu karena dia tahu Ngabalin akan protes kalau bilang dijebak tuh. Tapi itu soalnya tadi saya mau katakan bahwa influencer itu memang diperlukan, tetapi harus dengan kalimat lanjutnya itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu. Bang Abalin. Saya mau bilang bahwa tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan Biro Pers kah, kehumasan kah, bukan urusanmu itu organisasi pemerintah. Bahwa kalau pemerintah membutuhkan juga dalam penyebaran sebuah informasi, kemudian membutuhkan, saya lagi-lagi menggunakan istilah opinion leaders, pemuka pendapat, influencer dan lain-lain, dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan sebuah program pemerintah yang diluncurkan. Apa masalahnya di situ? Undang-undang mana yang dilarang? Oke. Kenapa justru menjadi masalah? Supaya rakyat juga tahu, gitu loh. Kalau posisi ini kemudian Wana harus bilang untuk Biro Kehumasan atau Rocky menyebutkan tadi juga untuk harus dibubarkan atau gagal, di mana ukurannya? Apa masalahmu dengan ini barang itu loh? Oke, singkat saja Bang Rocky. Bang. Gini ya. Oke, kita dengar dulu terakhir, waktu kita sudah singkat, silakan Bang Rocky Begini ya, terakhir. Saudara Ngabalin, saya punya kepentingan
Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan. Tidak ada urusanmu dengan gaji. Langsung saja tidak Bang ada Rocky, durasi urusanmu kita dengan mepet. gaji. Bang Ngabalin kita dengarkan dulu. Honor saya di. Nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan. Bang Ngabalin kita dengar, durasi kita singkat sekali. Silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti kau punya uang dari mana saya ambil. Saya terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati. Karena itu nanti saya terangkan. Kau pakai istilah hati-hati. Bapak, durasi terakhir kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Diam ya. Amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Itu untuk bayar Anda. Mimpi ente Jadi mimpi. intinya gimana Bang Rocky? Jadi intinya terakhir Gimana bagaimana? bagi kamu? Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4 bannya lagi kempes sehingga mesti pakai ban serep 4 tuh. Itu agak aneh mobil punya 4 ban serep. Itu yang saya maksud. Oke, baik.